Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk hari ini ya teman-teman. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarik Tazaka dengan NIM 20323091. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses pemajuan HAM atau hak asasi manusia ya. Nah, di mana proses pemajuan hak asasi manusia di Indonesia itu melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, serta masyarakat sipil. Nah, di sini ada tujuan pemajuan HAM ya teman-teman ya. Nah, pemajuan HAM itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasar mereka dan mendorong terciptanya kesetaraan dalam masyarakat. Nah, yang berperan dalam penjagaan proses pemajuan HAM itu ada 3 teman-teman di sini. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah, yang kedua ada peran lembaga non pemerintah, yang ketiga ada edukasi dalam kesadaran publik. Nah, yang pertama itu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan hak asasi manusia melalui penerapan kebijakan dan regulasi. Nah, salah satu contoh adalah pembentukan Komnas HAM yang bertugas untuk melakukan pemantauan, penelitian, dan advokasi terkait pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang terkait dengan HAM, seperti Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, yang kedua itu peran lembaga non pemerintah. Nah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga berperan penting dalam proses pemajuan HAM. LSM atau lembaga swadaya masyarakat seringkali berperan sebagai pengawas independen yang mengawasi kinerja pemerintah dalam melindungi HAM serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran publik, di mana edukasi tentang HAM di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran publik juga merupakan bagian proses pemajuan HAM. Nah, edukasi dan kesadaran publik ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, dapat membantu mencegah pelanggaran dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dan yang kedua itu ada pengaruh terhadap hak asasi manusia. Nah, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab setiap individu dan lembaga di masyarakat. Nah, penghormatan ini meliputi sikap dan tindakan yang tidak melanggar hak-hak orang lain serta mendukung terlaksananya hak-hak tersebut. Nah, ini ada penghormatan itu ada ini meliputi 3 ya teman-teman ya. Nah, yang pertama yaitu penegak hukum. Penegak hukum adalah salah satu aspek penting dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adalah penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa harus berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka, baik dalam penangkapan, penyidikan maupun proses peradilan. Dan yang kedua yaitu budaya hak asasi manusia. Nah, di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia juga berkaitan dengan terciptanya budaya hak asasi manusia dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa norma-norma sosial dan budaya harus mendukung penghormatan terhadap hak-hak individu dan mengutuk segala bentuk diskriminasi atau kekerasan. Nah, yang terakhir ini teman-teman ya, peran media. Nah, peran media itu sangat penting. Media massa memiliki peran penting dalam mendorong penghormatan terhadap HAM dengan memberikan informasi yang objektif dan tidak diskriminatif,
serta dengan mengekspor pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, di mana perlindungan hak HAM adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar, dan jika terjadi pelanggaran, negara harus memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif. Nah, ini kebijakannya ya teman-teman, ya ada 3 yang mendukung, yaitu yang pertama sistem hukum dan peradilan, yang kedua kebijakan perlindungan khusus, dan yang terakhir perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana yang pertama yaitu kita lihat dulu sistem hukum dan peradilan ya teman-teman ya. Salah satu aspek utama perlindungan HAM adalah adanya sistem hukum yang mampu melindungi hak-hak individu, termasuk pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta adanya mekanisme untuk mengajukan pengaduan jika hak seorang itu dilanggar. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini kebijakan yang kedua yaitu kebijakan perlindungan khusus. Negara juga harus memiliki kebijakan yang melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Kebijakan ini harus memastikan bahwa kelompok-kelompok ini mendapatkan perlindungan hak dan tidak menjadi korban diskriminasi atau kekerasan. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ini teman-teman ya, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, negara harus aktif dan mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ini mencakup pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta penegak hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ras, agama, atau jenis kelamin. Seperti itu teman-teman tentang perlindungan HAM ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.